dengan kondisi yang seperti ini, itu pasti di atas itu badai. Karena pasti ini Cermai lagi pakai topi, ya kan. Kondisi waktu itu anginnya itu kayak muter. Jadi kadang datang bawa kondensasinya, kadang hilang gitu. Jadi pas gua mau duduk begini, ini yang dari jalur atas nih, ini jalur bawah. Nah di samping sini itu gua dengar kayak ada orang nebang pohon 2-3 kali bunyi tak, terus pohonnya seperti kayak patah terus jatuh krek. Karena gue udah lihat mau sampai di pos registrasi udah deket, gue buru-buru lah. Pos registrasinya itu dia udah liatin, Mas lu kenapa? Nggak apa-apa, yakin? Iya nggak apa-apa kok. Kok lari-lari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Nah teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi nih, saya tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis saat pendakian gunung. Nah, di samping gue sudah ada Om Kia. Waduh, Om. Sehat Om? Sehat. Alhamdulillah, salam untuk teman-teman dan juga keluarga Iya. di rumah nih Om. Oke, siap. Gitu kan. Nah, jadi teman-teman saya Om Kuya deh tuh. Om Kuya nih. Ya Kuya. Om Kia ini gue hadirin dari jauh pokoknya jauh pokoknya dah gitu kan. Ujung burung sono dah gitu kan. Oke. Nah, gimana Om? Persendian setelah melewati sebuah pergunungan Ya lumayan, di sini kena, ya kan? Ini juga kena. Ya, semuanya itu full badan. Nah, mungkin teman-teman semua ketemu mungkin yang habis naik Argo Puro sekitar tahun baruan 30 sampai tanggal 2 Januari gitu kan, lewat Bedaran Bermi. Coba komentar tuh. Kalau nggak salah gue pernah lihat ada di snapgram naik Argo Puro juga deh. Coba deh, siapa tahu bisa satu pendakian lagi gitu kan. Atau mungkin gue ngambil makanan di ini tenda kalian. Ya, ini nih pelakunya Om Kia nih. Iya. Nah, jadi sebelum masuk ke cerita nih teman-teman semua, Om Kia juga punya YouTube channel Om ya? Iya. Nama YouTube-nya apa sih Om? Kia ALC. Kia ALC gitu kan. Nah, kalau boleh tahu Om, isi konten itu video-video apa itu Om? Untuk saat ini sih lebih ke vlog gunung ya, paling cuman untuk dokumenter diri sendiri gitu, pendakian bersama teman-teman, sama solo hiking juga gitu. Oh, nah jadi teman-teman semua misalkan bingung estimasi gunungnya naik apa gitu ya, terus betul. Pos 1, pos 2 berapa jam, mata air di mana, kan biasanya perlu riset tuh ya, gitu betul, kan. Betul. Nah jadi risetnya nggak harus ke gunungnya langsung dulu, baru kedua kalinya langsung aja tuh mampir ke YouTube-nya Om Kia, yaitu Kia ALC gitu, bukan ILC ya. Bukan, itu beda cerita coy. Beda cerita. Nanti beda segmen itu segmen. Oke Om, pada video kali ini nih Om Kia akan menceritakan pengalamannya saat naik gunung mana nih Om? Cermai via Apuy. Oh, Cermai via Apuy, berarti di Majalengka ya? Di Majalengka. Betul. Itu kalau boleh tahu Om, berapa orang solo hiking waktu itu? Solo hiking. Nah, jadi ada videonya Om ya? Nggak ada. Ya, karena nggak tahu juga ya kenapa waktu itu memang udah bawa perlengkapan lengkap juga, tapi nggak jadi vlog, ya kan? Bahkan drone pun gue nggak naikin. Dan itu pun kalau masuk di channel gue tuh solo hiking 01 langsung lompat ke 03. Gitu. 02-nya di skip. Berarti 02 itu Cermai Apuy gitu. Tapi di highlight IG ada gitu kan. Jadi kalau misalkan pengen lihat nama IG-nya apa Om?
pendaki _gendut Z10. Itu dia. Langsing gitu kan. Itu langsung aja tuh teman-teman semua mampir tuh ya ke IG ataupun di YouTube-nya gitu ya. Nah, berarti saat itu solo hiking dan tadi Kia sempat nyinggung drone ya. Untung nggak naikin Om. Oh enggak naikin. Karena ya cuaca juga waktu itu nggak bagus untuk kita naikin ya. Berangin, hujan, kabut itu. Saya cuacanya cerah, naikin drone, ditegor. Oh iya. Ditegor, nggak tahu ya beneran apa enggak ya gitu kan. Saya nggak tahu lah gitu, tapi nggak tahu lah mungkin ada maksud dan tujuan tertentu gitu kan. Oke, berarti lewat Apuy, Cermai lewat Apuy itu tahun berapa itu? Tahun kemarin, Februari, kalau nggak salah di minggu kedua ya. Soalnya minggu pertama itu rencana mau kalau nggak jadi, kalau nggak salah minggu kedua sih. Minggu kedua berarti hampir mau 1 tahun. Ya, gitu betul. Kan, ini kan di pertengahan Januari nih gitu kan, berarti mau 1 tahun lah saat pendakian tersebut. Nah, saat itu solo hiking ke Cermai ngalamin kejadian apa aja sih? Pengalaman itu sebenarnya bukan pas waktu naik atau waktu ngecamp. Kejadiannya itu pas waktu turun. Gitu, tepatnya di masuk pos 3, jalan ke pos 1, di pos 1 juga mulai sampai di hutan pinus yang sebelum pos registrasi. Nah, itu kejadiannya di situ gitu. Nah, jadi sebenarnya waktu itu gua naik Cermai itu dalam cuaca yang nggak bagus karena kan waktu itu Februari ya, hujan ya. Terus kedua, suasana hati nggak bagus. Nggak bagus. Yeah. Jadi itu tuh satu tuh guys, kalau mau solo hiking, suasana itu harus happy dulu. Happy gitu. dulu. Jangan lagi galau pelarian terus ke gunung. Nah, bagus. Jangan deh, jangan. Nggak bagus. Nggak bagus semuanya. Ya kan? Nah, berarti saat turun lebih dominannya Om. Betul. Ya? Itu kalau boleh tahu Om, saat turun tuh malam atau gimana? Siang, sekitar gua tuh dari pos 5 Bayangan itu tempat camp sekitar 9:30 kalau nggak salah. 9:30 siang ya. Jadi perjalanan kejadian itu range-nya itu dari 9:30 sampai 11:30 atau jam 12 ketika sampai di pos registrasi. Oke, itu gitu. Mungkin teman-teman semua penasaran. Pasti biasanya kalau solo hiking apa sih kan naik gunung sendirian gitu kan. Betul. Kita di sini kalau sendirian belum punya pasangan ya. Terus ngeliatin ada orang pasangan di jalur tuh. Oke, mungkin tahan dulu kali Om ceritanya. Teman-teman semua penasaran nih gitu kan. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat. Ini cerita 1 tahun yang lalu ya. Jadi waktu itu memang kondisi cuaca nggak bagus, terus kondisi hati juga nggak bagus, ya kan. Gue itu membuat trigger gue untuk ke Cermai dengan solo hiking itu lebih ke trigger lah. Dari Jakarta, habis pulang kantor gue langsung ke Bekasi naik bus Prima Jasa kalau nggak salah, atau Prima Rasa ya. Prima Rasa. Itu bus terakhir sampai di Majalengka itu Terminal Maja tepatnya itu jam 12-an kalau nggak salah, jam 12 atau 1:30. Nah dari situ baru dijemput sama Losbak, diantar ke base camp. Itu pun istirahat itu nggak istirahat full ya, cuman dari jam berapa ya, jam 2-an lah baru bisa istirahat, dan bangun itu sekitar jam 5. Nah, packing. Gua tunggu Losbak itu tadinya pengen yang lebih pagi gitu ya, supaya nyampe di atas itu kan nggak malam-malam banget atau nggak sore-sore banget gitu kan. Apalagi dengan kondisi cuaca seperti itu, di atas jam 12 udah pasti akan kena hujan, ya kan. Nah, gue tungguin Losbak, ternyata Losbak itu dia baru jemput gue itu karena dia harus bawa bukan,
rombongan pendaki naik dan turun. Baru dia ke saya itu sekitar jam 10. Nyampe di jam 10 dijemput, kita diantar ke pos registrasi sekitar setengah 11 atau jam 11 waktu itu kalau nggak salah. Pokoknya udah agak siang. Gua registrasi segala macam. Sebenarnya dari apa itu tidak mengizinkan untuk solo hiking. Ya, setahu saya seperti itu. Karena ya mungkin mereka juga melihat bahwa resikonya ya kalau kita sendirian. Cuman waktu itu saya sama orang base camp di sana tuh, karena kita udah kenal juga, saya juga udah tahu jalurnya. Jadi saya bilang pokoknya saya pendakian solo hiking itu selalu nggak memaksakan diri, gitu lah. Pokoknya kalau ada apa-apa ya, pokoknya saya akan turun. Nah, singkat cerita, saya mulai pendakian itu siang lah, sekitar jam 11:30-12. Saya jalan sampai di pos 1 Arban, terus kita trekking ke pos 2, makan siang jam 1-an. Nah, dari pos 2 naik ke pos 3, itu tiba-tiba tuh ininya kram. Nah, biasanya waktu kalau gua kram, gue cuma pakai doping, hot cream, ya kan? Iya, andalan tuh biasanya tuh. Hot cream itu nggak sampai 10 menit itu udah enakan lagi. Nah, tapi waktu itu tuh sekitar hampir setengah jam kalau nggak salah ya. Itu udah pakai hot cream pun digini-gini masih nggak enak kakinya, nggak bisa dijalanin gitu. Nah, untung waktu itu saya ketemu sama sweeper salah satu kelompok yang mau naik waktu itu. Gimana Om, mau ditemenin nggak? Ya boleh, tapi kalau lu lagi bawa grup, mending lu jalan duluan. Oh nggak apa-apa bang, santai gitu. Nah, akhirnya dia temenin. Gue bilang, bro gini, kita tunggu setengah jam. Kalau kaki ini setengah jam ini nggak bisa diapa-apain lagi, mending lu naik, saya turun. Gue turun gitu ke bawah, karena gue nggak mau maksain, apalagi gue lagi solo hiking gitu. Nah, akhirnya nggak sampai setengah jam mungkin udah enakan, jadi gue ngelanjutin perjalanan. Nah, singkat cerita sampai di pos 4 itu sekitar jam 4:30, terus hujan. Kita naik, gue naik ke pos 5. Pos 5 itu banyak yang buka tenda. Akhirnya gue turun ke pos 5 Bayangan untuk buka tenda di sana gitu. Nah, ketemu sama 2 kelompok. Mereka tuh punya, yang kelompok pertama punya 3 tenda, kelompok yang kedua punya 2 tenda, terus sama gua. Akhirnya kita bikin kayak klaster, muter gitu ya. Terus flysheetnya kita tuh kita bikin satu-satu, pokoknya disatuin gitu ya, nutup. Di tengah-tengah itu kita bisa bisa ngobrol atau masak atau segala macam lah. Dan pas waktu mau tidur pun gua udah bilang bahwa tolong nanti kalau habis masak, alat masak, makanan di gantung, karena kan ada si penghuninya kan. Nah, ada beberapa tenda yang di luar klasternya kita itu nggak ngelakuin hal itu. Akhirnya sekitar jam 12 malam diseruduk sama babi, 2 tenda itu diseruduk. Tendanya klasternya kita aman, tapi satu makanannya kita tuh diambil. Padahal itu kita sekitar gantung tuh sekitar 2-3 meter kali ya. Pokoknya tinggi tuh. Makanya sampai waktu itu kita patroli, sampai gue bercanda, gue bilang kayaknya ini bukan babi deh, kayaknya ini atlet lompat deh. Lompat tinggi. Iya, karena kan kita udah kasih tinggi tuh masih bisa dapat 3 gitu meter. Nah, akhirnya kita patroli, pokoknya itu sampai jam sekitar 1:30-an lah atau jam 2. Mereka yang lain itu istirahat, dan jam 4 sebagian bangun, mereka bangun, bang lu mau ke atas nggak? Gue bilang dengan kondisi yang seperti ini, itu pasti di atas itu badai, karena pasti ini Cermai lagi pakai topi, ya kan? Kondisi waktu itu anginnya itu kayak muter, jadi kadang datang bawa kondensasinya, kadang hilang gitu, dan kabut. Gue bilang kalian kalau mau naik aja, bang. Titip ini ya. Oh ya udah, oke. Titip tenda. Akhirnya mereka naik sekitar jam 4, gua tidur sebentar. Jam 5:30 gua bangun, masak. Itu pun mungkin gua udah nggak tidur bener kali ya. Nah, masak, gua jam 8 tungguin mereka belum turun, gua tungguin jam 9 belum turun. Udah, akhirnya 9:30 gua mutusin turun.
Nah, kondisi waktu itu cuaca masih udah nggak hujan, tapi masih berawan. Gua turun dari pos 5 bayangnya itu setengah 10 tadi ya? 10. Terus nyampe di pos 4 itu sekitar 15 menit atau 20 menit. Gue berhenti bentar situ, akhirnya gue ngelanjutin ke pos 3. Nah, dulu kan, kalau dulu itu masih ada jalur yang pos 4 terus turunan, tanjakan. Maksudnya ada tanjakan gitu kan. Iya. Nah, sekarang tuh waktu kemarin Juli gue kesana tuh udah ada jalur sebelah kiri yang lebih enak gitu kan. Gue masih pakai jalur yang lama ini nih, turun jalan. Nah, ketika mau masuk pos 3 kan itu mulai tanda-tandanya itu hutan lumut ya kan, dan didominasi ya trek landai. Nah, dari situ tuh gue ngerasa suasananya itu udah nggak enak gitu. Gue bilang, kok kenapa nih? Mungkin karena perasaan gue aja kali gitu kan. Udah tidurnya nggak bener gitu kan. Pasti udah kecapean lah pasti ya. Nah, jalan. Akhirnya gue nyampe di pos 3 Tegal Masawa ya. Gue nyampe di situ, gue nggak langsung duduk. Gue ambil minuman yang di pouch shoulder gue, strap shoulder. Gue minum. Nah, ketika gue minum, di belakang gue itu gue dengar ada 2 orang, suara cewek, 2 orang mungkin kayak lagi bercanda gitu loh, lagi bercanda ketawa gitu loh bro. Jadi bercanda tuh ketawa tuh gimana sih kalau ceweknya gitu kan. Gue pikir ini mungkin rombongan yang di belakang nih. Nah, gue tungguin 5 menit kok nggak ada yang ngikut, maksudnya nggak ada yang nyampe nih di pos 3. Akhirnya gue putusin, gue mau istirahat dulu sebentar deh di pos 3 karena gue juga nggak ngejar-ngejar ini kan waktu gitu. Karena waktu itu masih ya sekitar jam 10 atau setengah 11 lah. Pas gue mau duduk, lepas keril di belakang. Jadi pas gue mau duduk begini, ini yang dari jalur atas nih, ini jalur bawah. Nah, di samping sini itu gue dengar kayak ada orang nebang pohon 2-3 kali bunyi tak. Terus pohonnya seperti kayak patah terus jatuh krek terus gitu kan. Tapi gue nggak lihat pohonnya, gue cuma dengar suaranya. Gue pikir mungkin ada ranger atau mungkin warga sekitar yang lagi nebang pohon gitu kan. Gue teriak, gue nyapa lah. Gue bilang, halo bro, bang gitu kan, mas gitu, pak gitu. Panggilin semua. Gak ada yang jawab gitu. Gue pikir mungkin gue salah dengar kali gitu kan. Tapi memang benar-benar jelas itu kayak orang nebang gitu. Beda cerita kalau orang yang lagi matahin ya. Kalau matahin kan bunyinya ada kayak krek gitu kan. Ini memang cetas begitu krek buf gitu kayak bunyinya pohon jatuh gitu. Nah, setelah kejadian itu gue lepas keril mau duduk, tiba-tiba tuh dari samping kanan gue itu angin gede tuh, seakan-akan tuh mungkin dia agak muter ya, mungkin karena gue juga capek ya. Dia tuh gue ngerasa tuh kayak muter di situ. Jadi dari sini tuh dia muter, terus keadaan itu dari yang mulai cerah tiba-tiba tuh kabut turun lagi. Nah, di situ tuh gue ngerasa kayak ini kondisinya udah beda nih gitu kan. Gue lihat ini masih sekitar 10:30 kok gitu kan. Apakah gue mau tetap di sini? Tapi kalau gue tetap di sini, perasaan itu udah nggak enak, gitu kan? Gue takut kenapa-napa. Udah, gue langsung ngomong sendiri. Ya udah deh, gue jalan deh, gitu kan? Gue jalan sendiri, tiba-tiba tuh angin udah nggak ada, tapi masih kabut. Gue jalan sekitar 5 meteran, 10 meter, kabut udah hilang. Gue jalan. Pos 2 gue berhenti sedikit, cuman minum doang. Di pos 2 ini, kalau nggak salah sebelum pos 2 itu kan ada pohon tumbang gede. Ada pohon tumbang gede, jadi jalurnya dia kalau dari bawah tuh, ini pohon. Jalur dari sini sama si base camp itu bikin jalur lagi satu yang lebih enak gitu. Sebelum pohon ini, gue lagi jalan nih bang. Jalan, tiba-tiba jatuh. Nggak ada lubang, nggak ada akar, nggak ada ranting atau batang, itu tiba-tiba jatuh. Jadi kayak
jalan tuh jatuhnya begini. Kalau kesangkut kan pasti jatuhnya begini kan. Ini jatuhnya begini, kayak keduduk begini kan. Gue pikir, oh mungkin kecapean. Pas udah lewatin nyampe di batang pohon yang melintang itu, gue dengar suara burung yang bunyi kayak gini, ngek 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 ngek, yang biasa kita dengar lah. Itu udah berapa kali gue dengar di hutan. Gue pikir itu biasa. Nah, pas burung itu bunyi, setelah itu ada kayak di atas gue itu ada semacam entah burung atau apa, itu kayak ngau. Ketika dia bunyi itu, gue jatuh lagi tuh bang, sama kayak yang pertama gue jatuh. Nah, gue pikir mungkin gue istirahat dulu deh. Ini tandanya mungkin lu istirahat dulu, jangan jalan melulu gitu kan. Nah, gue istirahat, terus gue pengen berdiri tuh, gue berdiri begini, kayak ada yang nahan di belakang, kayak semacam ada yang nahan, atau mungkin gue kayak ketahan lah. Jadi pas gue begini, mungkin karena keril kali ini ya, gitu kan, positive thinking nih kan. Keril nih, gue berdiri lagi, kayak bisa. Gue pengen, pasti nih perut gue nih bang, ya kan, perut gue nih. Ganjel. Iya, ganjel nih pasti. Udah, gue berarti gue istirahat lagi, gue istirahat. Gue begini lagi nggak bisa nih. Duh gimana nih, masa gue nggak bisa berdiri nih. Akhirnya gue muter begini, terus tengkurap, baru gue ke belakang begini, kayak kagetin gitu loh bang. Kagetin, baru gue bisa berdiri. Nah, itu gue jalan, gue pikir kenapa ya, nggak mungkin horor nih, nggak pasti, gue nggak mau nih ada kejadian horor gitu kan. Apalagi lagi solo hiking gitu. Gue jalan, kan biasanya kita ketemu yang pelang sekian ratus meter ke pos 2, sekian ratus meter ke pos 1, itu kan udah menandakan setengah perjalanan. Nah itu baru gue ketemu sama pendaki yang mau naik. Itu mereka ada 3 orang. Ketemu katanya dari Jakarta, terus gue jalan lagi ketemu dengan pendaki yang 2 orang. Gue pikir mereka kelompok yang sama, ternyata beda juga. Gue jalan. Sebelum di pos 1 itu kan ada trek landai, ya kan, trek landai, terus habis itu dia trek landai begini, terus dia belok terus naik begini kan. Nah, itu kan juga ada 2 jalur. Satu yang jalur yang agak ada akar-akarnya, satu yang diputerin begini sama orang base campnya. Nah, itu gue jatuh lagi sama bang. Sama kayak yang pertama kedua itu jatuhnya begitu. Jadi kayak semacam diginiin gitu. Buk gitu kan. Gitu. Kecapean lagi nih gitu kan. Minum dulu lah gitu. Gue selalu kalau kejadian-kejadian yang menurut gue janggal, gue sebisa mungkin untuk cari logikanya. Logikanya, mungkin gue kecapean. Akhirnya istirahat. Mungkin sekitar 5 menit gue duduk. Padahal kan itu mau bilang ke pos 1 itu kan tinggal 5 menit 10 menit kan. Tapi gue duduk di situ dulu. Gue duduk, nikmatin gitu kan. Langit biru ya kan, terus awan putih. Baru habis itu gue jalan ke pos 1. Nah, sampai pos 1, gue nggak ketemu sama pendaki. Gue kencing di samping shelter. Itu pun ketika gue kencing, gue ngerasa tuh ada yang merhatiin gue. Ini shelter, gue kencing sebelah sini. Ini yang jalur ke pos registrasi. Gue di sini. Nah, ada yang merhatiin gue tuh di sini. Ini gapura berarti? Bukan, ini gapura sini. Di sini nih. Yang kayak tempat duduk-duduk gitu? Iya, di agak pohon-pohon sini. Cuman pas gue ini, bukan. Nggak ada pendaki gitu kan. Gue pikir ada pendaki, gue harus cepet-cepet nih, karena gue kencing di samping shelter gitu, takut ini kan, lu ngapain di situ? Nah, udah akhirnya gue selesai kencing, gue niatnya tuh mau bikin, gue keluarin kamera gue mau kayak bikin ala-ala closing gitu kan. Guys, gue akhirnya udah sampai di pos 1 ya kan, pos 1. Pas gue bilang pos 1, seketika itu dari yang cerah, itu dari bawah tuh kayak ada awan hitam mau mendung begitu, mendung lah. Dari yang terang itu tiba-tiba kayak gelap, kayak mau gelap gitu, kayak mau hujan. Gue langsung diem. Gue bilang kenapa nih ya? Nah di situ tuh
gue ngerasa udah kayak suasananya itu udah nggak enak gitu kan. Padahal sebenarnya gue pengen lama-lamain di situ gitu ya. kan, karena kan udah deket ya. Iya, deket. Nah, tiba-tiba udah gelap, mau hujan, gue pikir udah mau hujan nih, gue ngomong gitu kan. Udah mau hujan nih, kayaknya gue jalan deh ke pos registrasi. Gue jalan kan dari dari pos 1 itu ke pos ketika jalan ke pos registrasi kan itu masih landai itu ya. Baru habis itu gue turun. Gue jalan, ketika mau turun landai itu langsung cerah lagi bang, cerah lagi, tapi gue masih merasa nggak enak. Ini kenapa ya? Kayaknya ini gue nggak mau ada suges negatif yang masuk di pikiran gue gitu. Nah, gue jalan. Nah, masuk ke hutan hutan pinus waktu itu. Masuk hutan pinus kan turunan terus agak zigzag ya. Nah, itu gue dengar di belakang gue itu ada lonceng. Nah, gue pikir ini pendaki nih, gitu kan, pendaki nih. Gue lihat, tapi gue nggak langsung lihat. Gue mau make sure dulu nih. Nah, setelah gue jalan beberapa saat, itu masih bunyi. Gue lihat belakang nggak ada orang. Gue bilang, aduh, mungkin halu lagi nih gue, gitu kan, halu lagi nih pasti nih. Nah, akhirnya gue jalan, mau sampai di pos registrasi. Itu di belakang gue tuh kayak gimana ya bang ya, kita kalau semuanya lagi turun atau mungkin lagi jalan, di belakang ada pendaki yang mau terburu tergesa-gesa, itu kan ada kayak nafasnya, terus bunyi kerilnya, apalagi kalau dia lari kan kayak cetak ke ini ya, kebentur badan gitu kan. Gue ngerasa gitu, gue ngeliatin gak ada orang juga gitu. Gue bilang ini kenapa ya. Akhirnya pas karena gue udah lihat mau sampai di pos registrasi udah deket, gue buru-buru nyampe sama orang base campnya itu pos registrasinya itu dia udah liatin, mas lu kenapa? Nggak apa-apa, yakin gitu kan? Iya nggak apa-apa kok lari-lari? Enggak, gue cuman pengen kencing aja gitu kan, udah rasa pengen kencing gitu. Padahal mungkin dia udah berasa kali gitu ya. Terus dia gini, yakin nggak ada masalah apa-apa gitu? Bilang nggak ada apa-apa kok, aman gue gituin. Akhirnya yaudah kamu istirahat. Terus dia tanya gelangnya mana. Gelang kan kalau Apoy itu kan sama Cermai pokoknya sekarang kan pakai gelang ya. Gelangnya mana? Gelang nggak dikasih. Wah kamu tuh melanggar gitu kan. Melanggar. Terus aku bilang ya kalau yang maaf mas katanya nggak make karena saya tuh nggak dikasih sama yang ngantar saya itu gitu. Terus saya bilang tapi kan ini gelang ini ya bukan yang buat jimat ya gitu kan. Oh enggak, tapi kamu benar-benar aman. Dia tanya lagi tuh bang, kamu benar-benar aman tadi pas turun? Aman sih bang. Yakin? Iya yakin gitu. Terus udah gini, ya sudah kalau itu yang penting intinya kamu sampai di pos registrasi ini selamat gitu kan. Nah akhirnya gue nyampe udah gue makan, gue siap-siap buat turun ke base camp buat mandi lah kayak gitu sih bang. Itu yang gue rasain waktu di Cermai gitu. Sebenarnya gue baru mungkin gue pernah dengar nih orang kan halu itu ada 3 ya, dari mata dari visual, terus pendengaran sama bau gitu. Nah yang mungkin gue alami kemarin itu lebih ke pendengaran sama mungkin ya firasat gue gitu. Apalagi mungkin kondisi gue waktu itu kan masalah mental atau mungkin hati tuh nggak bagus gitu kan. Jadi ya walaupun gue selalu bilang gue datang ke alam itu untuk menikmati, tapi kan semua kan kita nggak tahu ya di bagian terdalam hati ya kan itu kondisinya seperti apa gitu. Mungkin itu refleksi dari apa yang lagi gue rasakan waktu itu gitu sih gue berpikir. Nah itu ya teman-teman semua cerita dari Om Kiani ketika mendaki ke Gunung Cermai melalui jalur Apoy. Gitu kan, jalur yang mungkin salah satu yang tercepat, betul. Ya, gitu kan, yang terenak ya, gitu kan. Jadi masing-masing jalur itu kan ada Lingkar Jati, Linggasana, Palutungan, Apoy. Dan sekarang ada yang baru, Sandarehe. Iya, jalur eksklusif. Nah, pengen ke sana, Om? Ada keinginan nggak Om? Ada, karena
Saya lihat gue lihat di beberapa video itu kan ada sabana ya, di pos 7 apa pos 8 Oh, di tempat campnya gitu? Iya, betul. Jadi pengen, coba nih kayak. Dan dari sabana itu naik ke puncaknya itu kayaknya lebih manusiawi itu daripada Apuy deh. Iya. Jadi saya tahu ini sedikit kita ke belakang dulu teman-teman sebelum bahas ceritanya Om Kian nih. Jadi pas saat itu tahun kemarin cuy ya. Habis Idul Fitri gitu kan? Bukan Idul Fitri. Apa? Idul Adha ya? Oh, Lebaran Haji, kita podcast sama orang Cirebon. Saat itu di tahun 2010 beliau merupakan salah satu korban yang tersesat. Oke. Di jalur Sadarehe. Nah, berselang udah podcast, video udah tayang sekitar 2 mingguan muncul tuh dari Instagram Taman Nasional Ciremai tuh jalur baru Sadarehe. Loh, jadi ngebayangin cerita yang sempat yang viral sebelumnya, itu, iya. okay. Itu kan viral ada korannya, ada beritanya juga gitu kan. Orang Majalengka, bukan Majalengka. Bukan Kuningan, orang Plumbon, orang Plumbon situ karena lewatnya kan lebih cepat jalurnya Sadarehe gitu. Ternyata dibuka dan ada sabananya. Berarti kita menikmati Gunung Ciremai dari sisi yang lain. Sisi utara ya. Iya, sisi utara ya. Gitu. Oke, itu PR sih. Sadarehe itu belum tuh. Trisakti Sadarehe. Nah, itu belum tahu ya akses untuk kendaraannya gimana ya karena iya, betul, belum sempat ada vlognya juga belum ada kalau nggak salah. Udah ada ya. Vlog pembukaannya mereka. Oh iya, pembukaan. Sama ada yang vlognya siapa saya lupa tuh. Dia ada lengkap sih. Untuk pendakian sampai di puncak. Wah, itu boleh lah, nantilah. Next, kalau cuaca sudah membaik gitu kan. Ya, betul. Karena Ciremai selalu bertopi terus. Iya. Banyak sekali pendaki-pendaki, apalagi Laut Apuy kan ngoplos gitu ya. Betul. Apuy kelihatan banget ya. Ketinggalan Palutungan di tempat camping nggak kelihatan banget puncaknya. Betul. Itu udah kelihatan tuh, wah soalnya tuh puncak, gitu kan. Jadi bisa dimonitor. Nah, jadi teman-teman semua, Apuy itu banyak landainya gitu. Enak kok jalur cepat gitu. Terus paling kalau teman-teman semua kalau pengen langsung ke base camp cuma bawa kendaraan motor aja tuh. Ya, betul. Kalau untuk mobil pun nggak bisa. Nggak bisa sampai di pos registrasi ya? Iya, cuma sampai di Balai Desa Hargamukti gitu kan. Betul. Selebihnya di estafet ke pick up gitu teman-teman. Misalkan bis ya tadi turun di Maja, minta jemput orang ya kenal pick up gitu kan, langsung bisa ke registrasi itu gitu. Untuk pembayaran mah sama semua harganya gitu kan, sama semua mau Linggarjati, Apuy maupun Palutungan gitu. Dan dapat sertifikat juga iya, makan juga iya gitu. Sama tes kesehatan juga. Jadi bahas gini udah full semuanya gitu. Taman Nasional Gunung Ciremai itu mantap. Makanya tiap tahun selalu ke situ gitu. Iya. Boleh lihat Apuy itu udah rekomendasi. Oh, kalau mau puncak Linggarjati naiknya Apuy aja jalan gitu. Kuatnya Linggarjati ya? gitu kan. Linggarjati lingkar sana gitu ya. Nah, jadi kita ulas sedikit aja nih Om. Jadi ternyata kan solo hiking nih Om. Iya. Itu kalau boleh tahu, berarti kan vlog yang kedua. Betul. Solo hiking di Gunung Ciremai maksudnya. Yang 01 itu di mana Om? 01 itu di Sumbing via Kaliangkrik. Januari. Nah, apakah sebelum konten ini sudah solo hiking? Belum. Jadi belum. Solo hiking itu mulai itu per tahun kemarin. Oh, berarti pertama tuh Sumbing yang tadi ya, Kaliangkrik, terus Ciremai Laut Apuy. Terus Slamet 03 itu di Slamet, via Permadi. 04 di Sindoro via Alalang Sewu. 05 ya Andong kemarin Desember. Oke, jadi gitu. Enakan solo hiking apa berkelompok itu terserah masing teman-teman. Ya, betul. Gitu kan? Benar. Karena kita sudut pandangnya beda-beda kan pasti setiap orang. Betul. Oh, enakan berkelompok minimal 3 orang kan ya. Oh, ada berkelompok minimal 5 minimal 10 gitu kan. Jadi banyak faktor lah gitu. Ya, nah, ternyata nih Om kan sempet gak ketika Laut Apuy ngelihat lutung yang deket banget dan itu berkelompok? Cuman dengar suaranya aja. Pas waktu naik itu di pos berapa ya? Pos 4 kalau nggak salah ya. Oh, sebelum 3? Sebelum, iya antara pokoknya dari 2 ke 4 itu gua dengar. Nggak benar di pos 4. Pos 4. Di sisi kiri. Oh, yang agak datar itu ya berarti ya? Iya, benar. Situ. Oke, nah jadi mungkin teman-teman siapa nih yang pernah naik Gunung Ciremai Laut Apuy gitu kan, terus ngeliat banget lutung tuh deket, ketika kita samperin dia malah nggak pergi gitu. Nah, siapa dah coba dah gitu kan. Karena itu habitat aslinya itu gitu kan. Iya, jadi selain macan ya. Selain macan apa namanya? Macan tutul ya kalau salah ya. Betul. Kalau bahasa Latinnya ini dah belum tahu soalnya.
belum ini takut salah gitu kan. Ya coba dah, itu karena beruntung banget teman-teman semua kalau lihat lutung Jawa gitu kan, yang benar-benar habitat di Gunung Ciremai itu keren banget sih, betul. Gitu kan. Nah, kita ulas lagi. Ternyata kan bermalamnya itu di pos 5 Bayangan. Betul. Berarti yang ada jaringnya. Iya, betul. Jaringnya itu teman-teman, bukan hanya sekedar masang jaring. Itu untuk menangkal si babi itu. Jadi biar babi itu ketika di semak-semak dia nggak bisa tembus gitu. Betul. Jadi petugas-petugas Taman Nasional juga udah mempersiapkan hal itu semua, betul. Supaya pendaki ini nyaman gitu kan. Betul. Memang kalau itu kan faktor alam lagi tuh. Kadang babi di jaring itu jebol gitu kan, betul. Mungkin dari sisi yang lain gitu kan. Betul. Kalau mungkin kayak gue dengar info katanya kalau babi itu turun ke pos 5 Apuy itu biasanya dari Palutungan mereka nggak dapat ini jarahan. Oh, berarti seberangnya gitu ya, seberang ya kan. Jadi mereka dari situ invasi gitu. Wah, banyak kan ternyata mau weekend ini lewat Apuy bro, yang banyak bro, serbu bro, gitu kan. Nggak dapat di Palutungan. Nggak dapat di Palutungan nih, gitu kan. Oke. Tapi sama aja di Apuy juga mata air nggak ada ya. Iya, jadi ya memang harus dipersiapkan dari bawah gitu. Teman-teman semua. Adapun paling itu di Gua Walet ya. Gua Walet itu juga sedikit kan? Sedikit. Betul. Itu tetesan apa namanya tuh namanya. Lupa lagi gue nama jadi sepatu ini dah pokoknya. Iya. Seloid atau Loid pokoknya dah itu kan. Nah, ternyata di pos 5 Bayangan dan Om Kia ini memutuskan untuk tidak muncak. Karena tadi Om Kia udah menganalisa kalau di atas itu pasti badai gitu kan. Ini kan juga berdasarkan pengalaman nih, tahu juga bahasa pengalaman betul. Gitu kan. Kemudian Om Kia juga tidak memaksakan nih teman-teman semua, yaitu dia memilih untuk turun lagi gitu kan. Jadi bisa diambil kesimpulan nih kalau untuk naik gunung yang dikejar tuh bukan puncaknya, gitu kan. Betul. Yang penting tuh keamanan, kenyamanannya ya, yang dicari gitu. Kan kita mau nikmati ya. Nikmatin gitu. Lo naik gunung mana? Misalnya Lawu, yang puncak kagak. Lo bukan naik gunung, bukan kayak gitu, nggak kayak gitu. Konsepnya nggak kayak gitu. Jago lu, Iya. Nah ternyata ini kan sempat ada mungkin kita bilang ada suatu kejadian lah. Kita bilang suatu kejadian yang dimana tadi ketika di pos Tegal Masawa pos 3 itu kan tempatnya emang PW Om ya. Betul. PW banget pokoknya. PW banget. Terus kan ada sayup-sayup nih, dengar kayak suara orang, mungkin kalau di gunung berarti pendaki gitu kan. Ya, betul. Pendaki yang kayak cewek. Iya, lagi bercanda. Dan saat itu juga Om Kia sudah menganalisa kalau ini ada barangan gue nih. Mungkin ada pendaki nih. Betul, yang turun. Itu logika yang main duluan. Betul. Make sure dulu teman-teman semua. Jangan langsung ambil kesimpulan kalau itu gede-gede ya, gitu. Betul. Jangan gitu kan. Dan ternyata nggak datang-datang untuk Om. Nah, dari situ mungkin karena cuaca lagi angin gede. Yes. Kan yang di atas suaranya bisa nyampe betul. Gitu kan. Itu bisa pakai logika dulu teman-teman. Kalau naik gunung apapun itu kejadian pokoknya logika dulu main. Oke, nah terus abis itu ada suara yang nebang pohon. Ya. Crok 3 kali atau sekitar berapa kali ya? Crok terus jatuh. Berarti kalau 3 kali pukulan itu kayak bisa dibilang itu pohon kecil ya? Harusnya sih ya. Atau mungkin dia lagi nebang ya kan, mungkin udah dari tadi nggak jatuh-jatuh, ketika gua nyampe ya kan 3 kali dia putus mungkin itu berjatuh gitu. Nah, ya kita nggak tahu juga karena kan nggak ngeliat ya, nggak samperin. Tapi tadi juga Om Kia udah logika lagi tuh. Mas, Bang, ya kan? Ya, manggil tuh, jangan jalan nggak kayak gitu. Betul. Yang ada malah kita ketakutan, kita buru-buru panik, malah makin kepisik nih, jantai itu amit-amit ya, cedera, amit-amit tuh gitu. Jadi tetap logika kan dulu yang nomor 1 gitu kan. Nah, kemudian ada lagi yang kayak kayak disuruh duduk lagi gitu. Iya, jadi pokoknya pas itu jatuh mau berdiri lagi tuh kayak udah lu duduk dulu deh gitu kan. Jadi kayak gitu lah. Sampai nih ransel gue gitu kan. Enggak. Apa perut gue tadi gitu kan. Enggak juga. Sampai akhirnya kayak buat ngagetin gue brek gitu kan. Dan hasil bisa tuh. Bisa. Terus kemudian kayak gue pernah dengar, mungkin teman-teman semua apalagi di desa
nggak desa aja sih, kota juga kadang ada suara burung yang tit tit. Iya betul. Gitu kan ya. Nah, mungkin coba deh yang di kampung mana yang masih kayak gitu tuh, masih ada dengar suara-suara itu tuh, berarti masih oke tuh gitu. Satwa-satwanya gitu kan. Itu sekali apa 2 kali mendengar suara itu? Itu sekali doang. Setelah itu tuh dari atas kayak ada suara entah burung atau apapun itu. Soalnya ada bayangan ya. Kan agak cerah tuh. Ada bayangannya. Itu gue langsung jatuh. Pas berbarengan dengan suara itu. Setelah suara itu, jatuh gitu. Gitu. Okay. Kalau burung dara kan perkutut mah. Iya. Kalau itu suaranya agak keras, lebih keras daripada si yang burung pertama ini. Gitu ya. Mungkin itu merupakan kejadian yang mungkin berbarengan dalam artian kebetulan. Kebetulan, iya betul. Dan itu juga suara lutung. Bisa jadi gitu kan. Logika lagi kita main gitu. Jangan dikit-dikit mistis dikit-dikit betul, gaib gitu. Terus kemudian jatuh lagi sampai akhirnya di pos 1 Arban, berarti ya pos 1 Arban lewatin Gapura, sini ada tempat duduk, baru shelter, betul. Terus juga kayak ada yang ngawasin gitu. Kayak ngawasin, jadi kita pastilah punya namanya mata ekor nih. Ya betul. Kan apa nih gitu kan. Yang tadi juga Om Kia tadi, ini apa pendaki nih? Kalau pendaki gue buru-buru. Iya. Kan gitu masalahnya. Apalagi kalau udah cewek ya. Kalau cewek, pas bang, woi gitu kan. Woi bang itu bang, oh iya sorry gitu kan. Pengen nengok aja belum ditutup kan gitu. Jadi tetap logika ternyata itu nggak tahu siapa gitu kan, namanya juga ya kita tetap nomor satu kan logika lah. Tapi ternyata ketika sampai di melewati pos 1 terus turunan kayak pokoknya jalan berkelok-kelok ya, pohon pinus, kayak petugas atau ranger atau apapun itu ya sudah nanya gitu Om Kia, aman Om gitu. Aman tapi tadi nanya berulang gitu kan? Kayak berarti kalau berulang kayak negesin gitu, ada sesuatu nggak nih gitu kan, lo ngalamin apa nih di sana gitu kan. Cuman gue pikir ya udahlah, gue bilang aman-aman aja gitu. Yang kalau nggak aman ya bilang nggak aman, tapi yang nggak aman dalam artian nggak kelihatan, dan itu mungkin tingkatan halusinasi kita gitu ya. Kalau misalkan Om Kia nggak aman, bilangnya mungkin lagi kaki sakit, jebret. Aman nggak? Oh, ini kekilir. Kepisik tuh. Udah begini kayak kan. Udah gini. Aman nggak? Aman. Serius aman. Tuh beda lagi tuh, beda cerita tuh, beda lagi. Aman nggak? Udah sakit gini. Beda cerita tuh teman-teman semua. Jadi Gunung Cermai lewat api ini merupakan salah satu alternatif nih. Betul. Untuk teman-teman semua misalnya mau nikmatin keindahan kawah Cermai tapi nggak terlalu capek banget. Emang gunung mah capek, tapi nggak terlalu capek lah. Betul. Gitu kan. Itu bisa jadikan opsi lewat jalur Apuy gitu. Misalkan jalur yang nuansa sisi utara berarti ya, itu Trisakti Sadahe gitu teman. Jadi itu sudut pandang teman-teman semua lah, enak lewat mana. Betul. Terus apa namanya, akomodasi yang enak seperti apa gitu kan. Itu privasi. Keinginan teman-teman masing-masing gitu. Oke. Jadi Om, bisa diambil kesimpulan nih, menurut Om Kia, selama solo hiking Om Kia merasa tenang atau mungkin ini kayak gue kayaknya udah nikmatin deh? Iya, jadi kalau gue solo hiking itu satu ya rasa tenang iya, gitu. Kedua tuh pengen benar-benar lebih menikmati alam itu seperti apa gitu kan. Terus kedua nggak memaksakan diri gitu, karena sebenarnya solo hiking itu tidak direkomendasikan ya kan, karena setidaknya kita kalau untuk pendakian ya ada 2 atau 3 orang yang mendampingi kita supaya kalau ada apa-apa kan bisa cover gitu, saling mengcover satu sama lain gitu. Jadi kalaupun memang mau solo hiking ya teman-teman harus benar-benar riset dulu gunung yang mau didatengin, ya kan, mempersiapkan mental. Yang pertama tuh percuma fisik gede ya kan, mental tuh gitu. Itu yang harus diperhatikan gitu. Nah, kebanyakan sebenarnya sih yang untuk solo hiking yang gue lakuin itu jalur-jalur yang udah pernah gue datengin. Jadi setidaknya untuk pemetaannya, mappingnya jalur itu udah tahu gitu. Pos air, mata airnya di mana, atau apakah ada mata air atau enggak gitu kan. Itu balik lagi ke manajemen logistik
ya kan, sama manajerin waktu juga. Nah, gitu. jadi misalkan nggak selamanya teman-teman Om Kia ini melakukan pendakian itu solo hiking. Betul. Misalkan dia benar-benar hobinya solo hiking, kenapa Argopuro nggak solo hiking? Iya, benar. Iya dong, gitu kan. Jadi kayak tadi Om Kia berani solo hiking karena dia pernah ke situ, gitu kan, terus tahu. Oh, estimasi pos 1, pos 2, Ya. berapa jam? Oh, konturnya seperti ini, Betul. mata airnya di sini, Betul. terus titiknya ke sini, barulah berani, Ya. gitu. Jadi kalau benar-benar basic solo hiking, wah gue naik gunung ini, nggak Kartens solo hiking, ya kan? Oh, gue naik Nepal solo hiking, enggak, lain Itu cerita. cari mati namanya. Cari gitu. mati, lain cerita, gitu. Oke. Benar. Jadi diingetin lagi teman-teman semua nih, habis nonton video nih, langsung aja mampir ke YouTube-nya Om Kia, yaitu apa Om? Sekali lagi Om. Kia ALC. Nah, gitu. Kia ALC. Kia ALC. Kenapa nggak ALS? Bus. Bus. ALS kalau yang tut, LC tetangga yang Tangga. itu ya. Kalau itu I 2024. enggak, kalau I ya itu segmen lain. Segmen lain gitu yang ada aneh gitu. Yaitu Kia ALC gitu yang di situ iya. tadi udah menjelaskan tadi di awal video tadi ada video-video solo hiking tadi 01-nya ada, 02-nya ke skip. Tapi sebenarnya melakukan solo hiking ketiga, keempat sama kelima gitu Iya, kan. betul. Jadi dan itu juga ada estimasinya Om ya, betul, terus ya. gambaran-gambaran oh pos 1 seperti ini loh Seperti ini, teman-teman ya, gitu. betul. Oh mata air di sini loh gitu. Jadi teman-teman nih recommended banget nih kalau teman-teman semua yang suka naik gunung terus ternyata gue belum pernah ke sana dengan bermodalkan jempol Ya, bisa mendapatkan informasi. bisa. Jangan lupa ya, guys. Yo, jangan lupa ya di-subscribe guys. Jangan cuma subscribe tapi ditonton, like dan comment, share. Gitu kan. Asik. Kan kalau artis itu kan begitu-gitu, Share. Bang. Oke, Tapi Om. nggak ada giveaway. Nggak ada giveaway. Oke. Tapi Om, satu kata untuk gunung Ciremai apa, Puy? Enak, tapi penuh misteri. Iya. Enak tapi penuh misteri. Misteri itu banyak. Banyak, gitu. Itu bukan misteri. Misteri. Beda. Betul. Beda Karena itu kan gitu. misteri itu bisa berkaitan dengan kebudayaan. Betul. Iya, kebudayaan Sepakat. daerah sekitar. Oke, Gitu sih. kalau tadi sudah satu kata, sebenarnya lebih dari satu kata sih gitu iya kan. sih. Tapi Om, punya pesan kan nih Om untuk teman-teman semua yang mungkin suka naik gunung nih Om? Kalau dari saya sendiri sih paling sebelum kita naik gunung, usahakan teman-teman itu mengenali gunung yang kita mau naikin apa, gitu. Walaupun kita mungkin ikut open trip ya, ataupun kita pendakian mandiri, apalagi ya kita harus benar-benar melakukan riset gitu. Jangan cuma ngasal naik karena berpikir, udah, ayo, apalagi teman ngajak ya, teman ngajak, ya udah. Kita jalan-jalan aja karena beberapa kali juga gue ketemu sama pendaki yang dari outfitnya aja itu nggak mencerminkan pendaki. Pernah ada yang pakai pantofel, celana jeans, kemeja, gitu kan. Jadi itu kan nggak safety ya, gitu loh. Jadi terus alat-alat yang kita bawa itu jangan cuman sekedar ala kadarnya aja, gitu loh. Ya nggak apa-apa, mending kita beli alat yang agak sedikit mahal, tapi safety-nya terjamin, daripada kita mungkin beli yang mungkin ya sedikit murah, tapi nggak menjamin safety-nya. Contohnya mungkin seperti SB, ya kan, SB 95.000, ya beda kualitas lah dengan yang 200-an, 200-300 ribu, masih murah gitu. Kira jutaan. Gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan, riset, terus apa yang kita bawa, kesiapan fisik dan mental yang paling pertama. Itu dia. Jadi tetap safety first. Betul. Keselamatan yang utama. Tadi peralatan. Jadi kalau naik gunung kan kita harus percaya sama temen, kita harus percaya sama alat yang kita bawa. Betul. Sama baru kita percaya sama Tuhan. Kan Jangan lupa itu. restu dari orang tua. Waduh, ini kayak curhat dong. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Om ya. Thank you juga udah diundang di sini. Sama-sama Om, nanti gue undang di Najwa. Enggak. Bercanda Mbak Nana. 2024 bentar lagi loh. Iya, Mbak Nana bercanda Mbak Nana gitu kan. Oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Om Kia bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Ciremai ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Om Kia. Thank you. Alhamdulillah. Bungkus.